Oke, selamat pagi ya. Jadi materi kita kali ini adalah saya mau membahas masalah application layer ya. Minggu-minggu lalu kita udah belajar OC layer. Salah satu layernya adalah layer aplikasi. Ya. Terus kita kemarin belajar itu cuma ya dari atas application, transport, network, data link, physical. Nah, nanti ini kita masuk lebih dalam ke application layernya. Protokolnya ada apa aja, bagaimana cara kerja protokolnya, ya, dipakai di mana. Nanti itu kita pelajari semua. Ya, kamu nggak usah dalam-dalam, pokoknya kamu tahu ada banyak protokol di sana. Ya. Nanti kalau saya jelaskan, nggak usah tanya dulu, ini kan saya rekam ya. Jadi nanti pertanyaannya di belakang aja nggak apa-apa. Jadi supaya nggak terputus ya. Nanti saya sediakan setengah jam, saya kasih waktu tanya jawab. Setengah jam saya kasih waktu tanya jawab. Ya. Jadi nanti bisa saya potong-potong, saya masukkan ke YouTube untuk Anda lihat lagi. Oke, selamat pagi. Kalian sudah absen ya. Sekarang saya share screen dulu. Saya langsung share screen. Oke. Saya mau menjelaskan tentang application layer. Ya, ini saya ambil dari bukunya Kurose, Top-Down Approach, ya, Computer Network. Saya gunakan yang PPT yang edisi 8. Edisi 8. Oke, nanti apa yang kita pelajari di sini sih? Kita belajar ya, khususnya tentang aplikasi. Aplikasi yang dibuat mempunyai fungsi sebagai application layer. Ya, ingat ya, fungsi application layer itu salah satunya adalah sebagai user interface. Jadi dia penghubung antara user dengan layer-layer di bawahnya. Apa yang dibutuhkan layer-layer di bawahnya itu nanti application layer yang siapkan. Yang kalau dibutuhkan dari user. Minggu lalu sudah saya kasih contoh. Ya. Nanti kita akan belajar protokol-protokolnya. Di application layer itu ada apa saja protokolnya sih? Ya. Ada web, protokol HTTP, protokolnya email, ya. Misalnya aja SMTP, IMAP, POP3 itu adalah protokol-protokol yang ada di email. Kita belajar protokol DNS, apa sih gunanya DNS? Ya, untuk domain name system. Kita akan belajar P2P, aplikasi-aplikasi P2P. P2P itu apa? Nanti kita bahas ya. Video streaming, dan terakhir di socket programming. Tapi kamu enggak harus membuat software di sini ya. Saya di mata kuliah ini kamu saya tuntut untuk membuat software socket programming. Tapi kalau misalkan kamu nanti suatu saat membutuhkan software yang untuk komputer network yang bisa connect berkomunikasi satu komputer dengan komputer yang lain, nah Anda harus menggunakan pemrograman yang namanya socket programming. Ya, tapi nggak saya ajarkan di sini, mungkin di mata kuliah IF yang lain ya. Oke. Jadi nanti tadi yang saya omong, goal kita adalah kita belajar konsep-konsep application layer, protokol-protokolnya ada apa aja. Ya. Oke, nanti kita akan juga belajar paradigma-paradigma arsitektur client server, arsitektur peer-to-peer. Peer-to-peer itu apa, arsitekturnya yang untuk client server itu gimana ya, nanti kita pelajari satu persatu. Kita lihat ya, nah terus tadi yang saya ngomong juga, sudah kita baca protokol-protokolnya, dalamnya itu isinya protokolnya apa aja sih. Protokol HTTP itu untuk apa sih? Kok ada request, ada respon, requestnya isinya apa, responnya isinya apa. SMTP itu ada headernya isinya apa sih? Nah itu kita tahu ya. Pemrograman ya sekedar tahu aja bahwa itu harus diprogram. Ya, kamu harus membuat softwarenya untuk supaya bisa membuat application layer itu berfungsi untuk user. Ya, itu. Nah ini adalah contoh-contoh aplikasi yang ada di dunia kita. Ya, contoh-contohnya itu. Harusnya kamu sudah tahu semua. Ya, saya kasih contoh aja social networking, contohnya Facebook, WhatsApp ya toh, Instagram itu, ya itu social networking, web browser, nah itu text messaging, ya WhatsApp,
Terus misalkan Facebook Messenger itu text messaging ya. Email ya kamu tahu email, kamu udah punya email, multi user network game ya itu mainanmu sehari-hari ya, kamu mesti tahu. Streaming video, Netflix, YouTube dan sebagainya itu kamu juga sudah tahu, untuk rumahmu sudah ada. Nah, cuma kamu enggak tahu ilmunya toh. Kamu cuma tahu pakainya tapi kamu enggak tahu ilmunya dalamnya itu gimana. Nah, sekarang ini kita tahu. Ya kita belajar itu. Ya. P2P file sharing, voice over IP. P2P file sharing itu contohnya apa sih? Jadi P2P itu singkat dari peer to peer ya. Jadi titik ke titik, handphone ke handphone, handphone ke TV. Nah, itu ya. Jadi misalkan saya mau menampilkan handphone saya di TV, antara handphone saya dengan TV aja, itu peer to peer ya. Saya mau download menggunakan share it ya. Dari handphonemu ke handphone saya. Nah, itu peer to peer. Ya. Terus voice over IP. Apa voice over IP itu ya? Ada voice tapi lewat IP ya. Contohnya kalau kamu telepon-teleponan menggunakan internet ya. Jadi kamu pakai voice call-nya WhatsApp, kamu pakai voice call-nya Instagram, itu adalah voice over IP. Ya. Real time video conference ya, contohnya Zoom sekarang kita ini. Ya. Ini internet search ya, kamu tahu misalnya Google dan sebagainya, search engine itu. Nah, remote login biasanya orang nggak tahu remote login itu apa ya. Remote login itu adalah saya mau login ke sebuah router atau ke sebuah server atau ke sebuah device, tapi saya tidak di lokasi routernya, saya nggak di lokasi servernya, tapi saya sedang jauh dari situ, misalkan di luar kota. Ya. Saya punya server di Ubaya, ada masalah, saya sedang di Jakarta. Nah, saya harus masuk ke router saya yang di Surabaya, itulah yang namanya remote login. Jadi saya bisa mengkonfigurasi router dari jauh. Yaitu remote login. Oke. Mana yang Anda pilih, mana yang Anda rasa tidak ngerti, nanti kita tanyakan. Ya. Nanti kalau tidak, Anda tanyakan ke saya. Sekarang saya lanjut dulu. Nah, sekarang di mana sih posisinya application layer? Kita tahu dia itu adalah posisi yang paling atas. Dulu kita sudah belajar end device. End device itu adalah semua device yang di pinggir-pinggir ini, yang di pinggir jaringan-jaringan yang ada network yang di edge ya. Semua perangkat-perangkat ini namanya end device. Nah, end device itu harus ada programnya. Nah, programnya itu harus ditulis, dibuat. Nah, kalau end device butuh program, tapi kalau yang network core nggak perlu program karena dia tidak ada interface dengan manusia. Ya, tapi yang ada hubungan dengan manusia hanya end device ini aja, misalkan mobil, GPS-nya, handphonemu, laptopmu ya toh. Itu yang menggunakan program. Lampu ini ya. TV-mu, TV smart TV itu ada user interface-nya. Nah, itu akan menjalankan program. Jadi semua program itu akan jalan di end system, di end device ya. Digunakan untuk apa programnya? Itu untuk komunikasi. Jadi kalau di sini kamu di smartphone ini kamu install WhatsApp ya toh. Nah, dia akan bisa berbicara dan menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp. Kalau laptop ini nggak ada WhatsApp-nya, ya dia tidak bisa berkomunikasi dengan laptop ini. Berarti kalau laptop ini mau bicara, ya saya harus install aplikasinya, saya harus install aplikasi WhatsApp yang dalam Windows atau under PC, bukan under Android yang jalan di Windows ya. Nah, maka di sini akan bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Ya. Saya mau akses server di sini. Servernya menggunakan browser HTTP. Misalkan kamu mau absensi Neo Ubaya CID atau My Ubaya ya. Ya, kamu di sini ada install browser. Supaya apa? Nanti kamu bisa nge-browse ke sini menggunakan protokol yang sama, pakai protokol HTTP gitu. Ya, itu. Jadi digunakan untuk komunikasi yang melewati jaringan. Nah, ini contoh aja web server ya dengan browser. Nah, di mana sih ya? Berarti kan gini. Berarti nanti ini ya, kalau kita lihat ini ketutupan ya. Nah,
aplikasi yang di sini dengan aplikasi yang di sini, ini akan saling berkomunikasi. WhatsApp di sini akan berkomunikasi dengan WhatsApp di sini. Browser di sini akan berkomunikasi dengan web di sini. Neo Ubaya CID, My Ubaya CID. Jadi browsermu di sini akan berkomunikasi dengan aplikasi yang di sini. Nah, komunikasinya itu menggunakan protokol yang sama. Ya, ini akses ke sini menggunakan protokol. Ini kan misalnya aja My Ubaya CID pakai HTTP ya, maka aplikasi di sini ada terinstall HTTP. HTTP itu protokol yang digunakan di sini, bahasanya bahasa HTTP, maka di sini juga harus diinstal bahasa HTTP sehingga bahasanya jadi satu. Jadi ini bisa berkomunikasi. Juga aplikasi yang di sini, kalau smartphone-mu mau connect ke My Ubaya CID, smartphone-mu harus punya browser, harus punya Chrome. Chrome itu salah satu contoh browser, ya. Mozilla, Firefox itu. Ya, harus diinstal supaya kamu bisa akses. Enggak gitu ya enggak bisa. Karena protokol di sini, browser di sini menggunakan protokol yang sama, HTTP. Browser di sini juga menggunakan, server di sini juga menggunakan HTTP. Ya, itu. Nah, yang perlu adalah yang di end device. Tapi yang di core itu yang tengah-tengah di sini, yang router-router ini, tidak perlu kamu bikin software. Karena core device itu tidak berhubungan dengan manusia. Ya berhubungan, tapi cuma untuk konfigurasi aja, konfigurasi awal. Setelah itu, setelah dia jalan sudah ditinggal, tidak dipakai. Tidak diutek-utek lagi kecuali ada masalah. Gitu. Jadi sekali diprogram, sekali di mana? Di setup sudah, ya dia jalan sebagai fungsinya itu. Kalau kamu di smartphone kan enggak, kan setiap hari kamu lihat ya WhatsApp itu. Instagram setiap hari kamu liatin. Kalau di sana di core enggak ada, enggak perlu dilihatin. Ya, log-lognya dia akan buat sendiri, dia akan kirim lognya dan sebagainya. Oke, nah sekarang untuk pembuatan program bisa pakai API ya. Bisa pakai API. API itu program interface ya. Jadi untuk interface ke sebuah program, untuk masuk ke sebuah program kamu ada API-nya, ada library-nya, sudah gampang lah artinya itu. Untuk membuat program itu sekarang sudah mudah. Untuk setiap device sudah tersedia library-nya, sudah ada pembantu-pembantunya ya. Jadi ada application program interface-nya, ada API-nya ya. Nah, sekarang ada dua arsitektur, ada dua model yang jalan di application layer. Model pertama itu namanya client server. Namanya aja client server, berarti ada servernya, ada kliennya. Servernya satu, kliennya bisa banyak. Ya, contohnya apa? Ya contohnya browser servernya itu misalnya aja web browser. Web browsernya Ubaya itu www.ubaya.id itu servernya cuma satu. Tapi yang akses klien-klien browsernya itu punyamu itu, ya, browsermu itu kan banyak, ribuan. Jadi ada ribuan, ratusan klien bisa mengakses ke satu server. Itulah model arsitektur klien server. Nah, gimana ciri-cirinya sih? Nah, ciri-cirinya itu ini. Kalau server itu pasti ada. Kalau di arsitektur klien server ya. Server itu fungsinya sebagai host, sebagai tuan rumah ya, gampangnya gitu aja. Dia mempersilahkan klien-kliennya masuk. Ya. Terus server pasti punya IP yang permanen, IP-nya sudah fix kalau server itu. Tidak berubah-ubah. Tapi kalau klien bisa berubah-ubah ya. Kamu di Starbucks dapat nomor IP-nya Starbucks. Kamu masuk di mall dapat nomor IP-nya mall. Kamu di bandara dapat nomor IP-nya bandara. Berarti kliennya itu nomornya bisa berubah-ubah, tapi servernya pasti satu. Servernya nomornya nggak berubah. Ya. Karena apa? Kalau server nomornya berubah ya kamu akan kesulitan. Loh, sekarang kemarin namanya ini Pak, sekarang namanya lain lagi nanti. Kan orang bingung nanti. Nggak bisa. Jadi server pasti nomor IP-nya fix. Namanya pun biasanya fix. Jadi DNS-nya itu sudah fix. Ya. Nah, server biasanya digunakan sebagai data center, ya, pusat informasi, ya, untuk melakukan perhitungan-perhitungan. Ya, itulah server. Sesuai namanya, server itu pembantu, ya, to serve, pembantu. Jadi sifatnya dia itu
membantu klien jadi server. Ya. Berarti bosnya siapa? Ya bosnya yang klien. Yang minta-minta kan klien. Ini bosnya. Jadi jangan keliru ya, jangan dianggap server itu kepalanya, ini baru anaknya, enggak loh. Ini itu justru pembantunya, yang ini yang bosnya ini ya. Nah, kalau klien itu bisa melakukan kontak ke server. Dia bisa minta request. Ya. Nah, klien itu bisa connect-nya enggak selalu connect, kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak connect dia. Kalau dia butuh, dia connect, setelah dapat hasilnya dia enggak connect. Kalau saya butuh lagi, saya jalan lagi, saya connect lagi. Ya. Secara itu aplikasinya yang ngatur, kan? Dibikin seperti itu, supaya nggak menyita bandwidth. Biasanya klien punya dynamic IP, ya IP-nya bisa berubah-ubah. Nah, terus kalau model client server atau arsitektur client server, klien itu tidak bisa berhubungan langsung dengan klien. Ya, klien itu hanya bisa berhubungan dengan klien melalui server. Berarti kalau saya main WhatsApp dengan kamu, saya kirim message ke kamu, message saya itu tidak langsung sampai ke kamu, tapi sampai ke servernya dulu. Kalau WhatsApp ada tandanya, centangnya 1 dulu ya toh. Kalau centangnya 2, berarti sudah sampai dikirim ke kamu. Kalau centangnya biru, berarti kamu baca gitu loh. Ya. Nah, itulah client server. Jadi tidak bisa kamu komunikasi langsung dengan saya langsung, nembak langsung tidak bisa. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya client server itu protokol yang digunakan itu HTTP. HTTP itu protokol untuk browser. Ya. IMAP, SMTP itu protokol yang digunakan untuk email. Emailmu itu kan, kamu kan punya email account, pasti ada servernya. Email accountmu kan student Ubaya CID. Nah, pasti ada namanya server yang namanya student Ubaya CID itu. Dia punya member NRP yang kamu punya itu. Ya, jadi pasti emailmu tuh masuk ke server dulu, baru masuk ke saya kalau kamu ngirim email ke saya. Ya, itu contoh-contoh arsitektur client server. Ya, yang model lain apa? Yang model lain ada model peer-to-peer. Nah, kalau peer-to-peer itu apa? Peer-to-peer itu artinya device ke device, langsung. Berarti nggak ada servernya? Ya, nggak ada server. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan Bluetooth, kamu mau send aplikasi Bluetooth saya itu mau ngirim file ke kamu. Nah, aplikasi Bluetooth saya itu adalah peer-to-peer. Kan nggak ada servernya tuh. Nggak harus ditaruh server. Ya. Terus share it. Nah, share it itu kamu mau ngirim saya file. Saya buka share it-nya sekarang ya. Terus saya cari share it-mu yang mana. Oh, ketemu. Connect. Kamu kirim ke saya. Nah, itu peer-to-peer. Jadi tidak ada server. Jadi peer langsung berhubungan dengan peer. Ya. Nah, biasanya satu peer itu fungsinya seperti server. Satunya berfungsi untuk yang kliennya. Fungsinya seperti client server, tapi tidak ada server. Tapi sifatnya dia seperti server. Satunya buka toko, satunya datang. Gitu ya. Nah, peer-to-peer IP-nya tidak selalu fix. Ya tergantung IP-mu seperti klien. Ya, kamu di Starbucks ya dapat nomor IP-nya Starbucks. Kamu di Ubaya dapat nomor IP-nya Ubaya. Ya, jadi peer-to-peer langsung tembak IP ke IP, tidak melalui server. Ya, oke, itu arsitektur yang kedua. Nah, contohnya adalah peer-to-peer file sharing, ya share it, Bluetooth, send file itu ya. Oke, sekarang saya mau ngomong proses. Proses itu apa sih? Setiap activity yang ada di jaringan komputer, ya, kegiatannya itu namanya proses. Nah, masalahnya proses itu ada terjadi di dalamnya. Misalkan laptopmu atau proses yang ada di dalamnya handphonemu, gitu. Itu adalah proses yang namanya proses internal.
Nah, ada proses yang di luar jalan. Nanti setelah diproses internal, prosesnya dikirim keluar berupa message. Nah, nanti kalau dia berupa message keluar, nah itu prosesnya namanya proses di luar, bukan proses di dalam. Ya. Jadi kalau saya gambar, mana di sini? Nah, ini ya. Saya pakai gambar ini aja. Nah, inilah proses internal. Kalau kamu bikin program tuh, yang kamu program kan prosesnya itu. Algoritmanya yang kamu program. Dia harus menghasilkan apa, dia butuh apa, itu di sini semua. Ya. Ini adalah proses yang internal. Nanti proses ini bisa dikirim keluar di sini. Kalau dia dikirim keluar ke sini, ya itu dia sudah berupa message. Jadi kalau saya pakai annotate di sini, ya ini proses. Ya, proses ini jalan terus di sini. Nah, melalui transport, melalui network, melalui data link, melalui physical. Terus dia keluar nanti jaringan. Dia keluar ke sini. Nah, keluar yang di sini tuh ini berupa message. Ya. Sudah berupa message ya. Message-nya nanti masuk ke sini diproses lagi di sini. Terus masuk sampai ke sini. Jadi aplikasi yang di sebelah kiri A mengirim informasi bisa sampai ke sini. Demikian juga B kalau menjawab diproses, hasil jawabannya apa, dikirim ke sini. Nah, ini nanti dia akan gini. Nah, ya, ini berupa message, terus ini masuk lagi. Nah, ya. Jadi itulah proses. Proses itu ada yang terjadi di dalam, ini proses di dalam. Yang ini proses di luar berupa message. Nah, ini. Nah, setiap informasi yang keluar atau masuk ke sebuah PC atau end device, ya, itu pasti melalui sebuah seperti pintu ini loh. Ya, gambar ini kan seperti pintu ini, pintu lubang masuk. Loh. Ya, pintu itu namanya soket. Nih. Jadi soket itu adalah tempat untuk menerima proses. Ya. Jadi ada proses masuk melalui soket, ada proses keluar melalui soket. Jadi soket itu seperti pintu kamar. Ya. Orang kalau mau masuk kamarmu mesti melalui sebuah pintu. Nah, pintunya itu soket. Ya. Jadi soket itu analog dengan pintu. Digunakan untuk melakukan spesifik. Contohnya begini. Kalau saya kasih contoh biasanya begini. Ya. Kalau kamu tak kasih tiket nonton, tapi nontonnya di Galaxy Mall, cuma gitu aja. Ini loh, orang Surabaya tahu Galaxy Mall ya. Yang nggak tahu, yang belum ke Surabaya mungkin nggak tahu. Galaxy Mall itu mall besar yang di dalamnya itu ada bioskopnya. Ada 5 atau 6 saya lupa ya. Ada 5 atau 6 bioskop. Namanya Galaxy Mall 1, Galaxy Mall 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing filmnya berbeda, bioskopnya berbeda. Kalau saya kasih tiket, satu tiket, kamu ya si John, kamu pergi ke sana nonton, ini tiketnya Galaxy Mall. Maka kamu sampai di sana kamu nggak bisa nonton. Karena apa? Galaxy Mall itu dalamnya ada 6 pintu. Saya mesti masuk yang mana ini? Saya nonton yang mana? Kalau informasinya cuma Galaxy Mall aja, maka saya tidak bisa nonton. Tapi informasi itu akan lengkap. Ini loh, kamu nonton Galaxy Mall yang Studio 2. Nah, itu lengkap sekarang. Berarti saya mesti menuju ke Galaxy Mall. Setelah sampai di sana, saya masuk pintu yang kedua. Itulah yang namanya soket. Kalau dalam dunia jaringan komputer, itu namanya soket. Jadi kalau kamu menghantar paket, atau kamu menyuruh paket itu keluar, tapi cuma kamu kasih informasi alamatnya aja, ya dia cuma sampai di alamat itu. Jadi kalau kamu ngirim dari alamat ke alamat, ya cuma sampai di sini aja, barangnya itu ada di sini, kan IP kan untuk ngirim toh.
barang ini paketnya di sini, kalau kamu ngirim gitu, sampai keluar di sini, kalau kamu isinya cuma IP, nah nanti barang itu cuma sampai di sini aja. Analog dengan barang itu dikirim ke rumahmu, tidak ada namamu. Cuma ada alamat rumahmu aja, maka barangnya itu sampai di depan rumahmu aja. Dan tidak tahu punya siapa itu. Nah, supaya tahu barang ini bisa masuk ke prosesnya di sini, bisa diproses oleh aplikasi, maka barang ini harus lewat soket. Berarti di sini harus ada informasi soketnya. Misalkan kalau barang itu tertuju ke alamatmu, ya, misalkan untuk Budi. Nah, berarti nanti siapapun yang ngambil, misalkan papamu atau mamamu atau pembantu rumah tangga yang ngambil dari depan itu, paketnya itu, bisa diantar masuk ke kamarmu, kamarnya Budi. Dia ketok kamarnya dulu. Nah, berarti paket itu sampai ke aplikasi, kamu sebagai aplikasinya. Itu analoginya. Ya, tentang soket. Demikian juga nanti kalau jaringan komputer, itu ada alamatnya berupa alamat IP. Ada soketnya, ada nomor soketnya, ada nomor pintunya, ada tadi kayak contoh saya itu Studio 2, Galaxy Mall Studio 2. Nah, itu ada. Ya. Oke, sekarang saya lanjut, ini tak hapus dulu. Ya. Nah, soket itu bentuknya adalah alamat IP plus nomor port. Ini contohnya. Yang bawah ini. Annotate. Ini adalah contoh soket di jaringan komputer. Ini adalah alamatnya. Masuk melalui port berapa. Nah, ini pintunya. Jadi soket itu gabungan dua buah ini. Harus ada alamatnya, harus ada penerimanya berapa. Loh Pak, ini kok ada angka 80 ini apa Pak? Ya. Kok berupa angka 80, kok berupa angka 25 ini apa? Nah, itu analoginya begini. Ya. Kalau kita nggak gambarkan ini sebuah oscillator, ya. Nah, ini sebuah, nah ini aplikasinya ya, lapisan aplikasinya kan di sini. Nah, ini untuk browser HTTP. Ini untuk email. Jadi ini adalah tempat untuk proses HTTP, ini tempat untuk proses email. Ini satu server. Ya, berarti di sini ada transport, ada network, ada physical. Biasa. Jadi ini application, transport, network, data link, physical, ya. Nah, 8025 itu apa sih? Nah, 8025 itu gini loh. Pintu untuk proses HTTP itu nomornya pasti 80. Pintu untuk memproses email, di sini ada pintu tuh. Nomornya pasti 25. Nomor ini sudah disepakati oleh protokol sedunia. Berarti kalau orang sedunia itu mau masuk ke HTTP harus lewat pintu nomor 80. Itu sudah aturannya. Sehingga kalau di sini ada klien ya, ada PC satu, dia pakai browser HTTP ya. Maka di sini akan keluar melalui soket. Ada soketnya seperti yang itu ya, ada soketnya. Entah soket nomor berapa, misalkan nomor 1000, nomor 1500. Nah, dia akan keluar di sini. Jadi message masuk ke sini. Nah, karena dia menuju ke HTTP, maka nanti tujuannya pasti ke port 80. Nah, dia masuknya ke sini, maka dia bisa proses ini. HTTP di sini servernya bisa proses. Nanti informasi hasil prosesnya juga keluar melalui pintu 80 ini. Nah, masuk menuju ke melalui pintu jadi 1500, masuk ke dia, tampil di tampilannya. Itu. Sekarang ada PC lain. Di sini, saya mau ngirim email, ini email servernya. Maka demikian juga sini ada oscillator-nya, ada soketnya, ini soketnya ya.
Jadi dia keluar melalui misalkan nomor soket nomor 2000, nah, masuk sini, ya. Nah, dia akan masuk melalui pintu nomor 25 karena yang dikirim adalah email. Kalau email pasti masuk lewat pintu nomor 25. Nah, misal kemudian emailnya diproses, mau dikasih jawaban dari temannya yang lain misalkan aja ada jawaban, jawabannya juga akan keluar dari pintu nomor 25 ini. Masuk ke sini lagi melalui pintu nomor 2000 masuk ke dia. Terbaca emailnya sudah. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau nggak ada soketnya, kalau nggak ada pintunya ini, kalau kamu cuma ngirim cuma IP aja, nggak pakai nomor 80 ini, nggak pakai port, ya, maka paketmu sampai di sini aja. Karena nomor IP itu di sini. Paketmu cuma sampai di sini, nggak mungkin sampai aplikasi. Ya, nggak mungkin sampai aplikasi. Maka dia akan tunggu di sini nanti. Untuk mencapai aplikasi, kamu harus lewat pintu itu. Makanya dikasih informasi pintu mana. Seperti tadi itu, kamu nonton di Galaxy Mall, di Studio 2. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini enggak, kamu menuju ke nomor IP ini, 128.119 berapa ini, ya, masuklah melalui pintu nomor 80. Gitu loh. Nah, semua proses itu kan ada di sini, ada proses HTTP, proses email, dan sebagainya. Ya, nah ini tentang soket. Sudah saya kasih tahu ya, isinya berupa IP sama nomor portnya. Oke. Terus, nah ini nanti sudah masuk ke protokol. Ya, nanti protokol itu ada istilah-istilah request respon. Request itu klien minta sesuatu itu namanya request. Hasilnya yang diproses sana dimasukkan ke saya lagi itu namanya respon. Ya, itu nanti kita pelajari satu persatu ini. Ini terminologi-terminologi yang dipakai nanti setelah kita masuk ke protokolnya. Ya, sintaks. Sintaksnya apa? Sintaks itu kata-katanya itu loh. Jadi kalau misalkan request ya harus pakai request. Get, tidak boleh ambil, harus pakai kata-kata get. Nah itu, tidak boleh ambil, tidak bisa, harus pakai kata-kata itu. Nah itu adalah sintaksnya ya. Nanti ini semua kita pelajari bagaimana rule-rule-nya, request itu isinya apa, respon itu isinya apa, ya di HTTP itu bagaimana, SMTP bagaimana. Nah, nanti itu kita pelajari setelah ini. Ya. Nah, contoh protokol, ini protokol ada yang dua. Ada protokol yang sifatnya open source. Ya, protokol open itu artinya diketahui oleh semua pihak. Semua pihak boleh tahu isinya. Ya. Ini namanya protokol open protokol. Ya, contohnya IP, TCP, mana? Nah, ini. Ya. Nah, contohnya apa? Protokol di sini, ya, misalnya HTTP. Ya, itu contoh protokol IP, TCP. Itu adalah contoh protokol. Tapi ini dia, ya, ini di network layer, ini di transport layer ya. Contoh yang di application layer itu HTTP ini, misalkan aja. Ya. Ini termasuk protokol yang open. Artinya apa open itu? Terbuka untuk umum. Jadi semua orang boleh lihat isinya, semua orang boleh lihat strukturnya, semua orang boleh lihat formatnya. Nah, selain protokol yang open, ada protokol yang proprietary. Nah, kalau protokol proprietary, itu protokol itu dipakai untuk perusahaan itu aja. Yang tahu adalah orang-orang di perusahaan itu, dan tidak dibuat untuk umum. Contoh, protokol untuk WhatsApp. Gitu. WhatsApp menggunakan IP pada network layer-nya, menggunakan TCP pada saat dia transport layer. Tapi untuk memproses WhatsApp-nya tadi itu, untuk memberi tanda biru, centang 1, centang 2, warna biru, dan sebagainya, itu adalah proses di dalamnya protokolnya punyanya WhatsApp sendiri. Yang kita nggak tahu, orang luar nggak tahu. Itu namanya protokol proprietary. Ya, jadi hanya dimiliki oleh si perusahaan penghasil protokol itu. Zoom, nah ini Zoom ini kita pakai sekarang ini. Gitu. Bagaimana dia bisa ngirim gambar icon saya yang sebelah kanan itu menuju iconmu yang sebelah bawah itu ada gambar fotomu itu. Bagaimana caranya share screen? Itu yang tahu ya cuma Zoom aja. Aplikasi Zoom yang ngerti. Aku enggak ngerti, orang luar enggak tahu kalau dia enggak mengumumkan keluar. Ya. Itulah protokol. Ada dua, satunya open, satunya
proprietary. Oke. Nah, sekarang ini hubungannya dengan transportnya. Di bawahnya application kan transport. Ya. Nah, tadi ada hasil prosesnya kan nanti harus masuk ke transport. Nah, di transport itu ada dua macam pengiriman yang kita pelajari di sini. Ada pengiriman menggunakan TCP atau pengiriman menggunakan UDP. Kalau gampangnya analoginya itu kamu ngirim mau pakai Gojek atau mau ngirim pakai becak. Gitu loh, ya. Jadi itu ada analoginya seperti itu. Jadi di lapisan transport itu ada berbagai macam model pengiriman. Ya toh. Ada pengiriman menggunakan Tiki, ada pengiriman menggunakan Gojek, ada pengiriman menggunakan becak misalkan. Ya, ada TCP-nya, ada UDP-nya, ada SPX-nya. Nah, itu kan protokol-protokol yang ada di transport layer. Yang kita pakai sekarang itu yang TCP dan UDP nanti yang kita pelajari, ya. Nah, aplikasi kalau mau mengirimkan menggunakan transport apa, itu tergantung aplikasinya. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu, ya. Aplikasi itu concern fokusnya itu enggak semua sama. Contoh aplikasi ada yang kiri atas ya, aplikasi yang fokusnya ke data integrity. Berarti aplikasi ini fokus untuk memproses data-data, ya toh, di mana datanya itu harus betul-betul betul. Datanya tidak boleh salah. Datanya harus nyampe ke tujuan. Datanya harus betul-betul betul. Kalau ada tidak betulnya, dia harus bisa betulkan, dia harus bisa minta lagi dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh aplikasi yang mementingkan data integrity. Contohnya aplikasi apa, Pak? Aplikasi upload download. Ya. Kalau download itu kan 1 byte pun tidak boleh salah tuh kamu. Harus betul. Ya, jadi aplikasi upload download itu tidak boleh salah. Kurang 1 karakter pun tidak boleh. Itu adalah contoh aplikasi yang untuk mementingkan data integrity. Yang kiri bawah ada aplikasi-aplikasi yang mementingkan timing. Yang penting timingnya harus pas. Ya, timingnya tidak boleh berbeda. Nah, contohnya apa ini ya? Contohnya aplikasi-aplikasi misalkan yang digunakan untuk saham. Ya, saham selain harus data integrity, harus cepat, misalkan begitu. Ya, terus aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk telepon. Aplikasi yang digunakan untuk telepon itu kalau bisa saya ngomong A sekarang ini sampai kamu sekarang ya A. Jangan ngomong A-nya A saya itu saya ngomong sekarang A, 1 menit kemudian baru di kamu keluar A. Nah, itu aplikasi yang membutuhkan concern-nya ke timing. Gimana caranya message itu harus cepat sampai ke tujuan. Nah, ini kalau dia fokusnya ke timing. Mungkin dia butuh data integrity, tapi fokusnya di sana. Nah, yang kanan atas ada yang throughput. Throughput itu berarti kita udah belajar throughput ya. Berarti berapa megabit per second atau berapa kilobit per second atau berapa byte per second yang dibutuhkan untuk aplikasi itu supaya dia bekerja. Ya, contohnya kalau misalkan kamu dengarkan aplikasi yang untuk MP3 ya toh. Streaming MP3. Streaming MP3 itu minimal harus 20 kilobit per second. Baru kamu bisa dengarkan lagu dengan enak. Kalau streaming video minimal harus 1 megabit per second. Baru kamu bisa lihat video dengan enak. Untuk 470 untuk enggak HD. Kalau HD minimal harus 2 atau 4 megabit per second misalkan aja untuk HD. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang concern-nya ke throughput. Ya, itu contohnya. Ada aplikasi-aplikasi yang concern-nya ke security. Ya, jadi lebih mementingkan keamanannya. Jadi data ini harus aman sampai di tujuan. Nah, nanti dengan model-model aplikasi yang begitu itu berbagai macam model aplikasi yang fokusnya macam-macam itu menentukan nanti transportnya menggunakan apa. Ya. Nah, ini contoh ya. Tadi kalau file transfer, upload, download ya, data loss tidak boleh salah. Jadi kalau kamu upload, download itu tidak mentolerir adanya data loss.
Tidak boleh salah, harus betul. Throughput elastik, artinya elastik itu ya boleh lama, boleh cepat. Kalau kamu download nunggu 5 menit kan enggak apa-apa. Ya, tunggu seperempat jam ya enggak apa-apa. Asal downloadnya betul kan gitu tuh. Nah, berarti itu aplikasi itu kan concern ke data integrity. Nah, tapi kalau kamu misalkan telepon, apakah begitu? Enggak. Kalau telepon butuhnya cepat. Kalau aplikasi telepon. Ojo sampai saya telepon kamu sekarang, suara saya baru sampai ke kamu 2 menit kemudian. Nah, itu kan enggak bisa. Kamu harus menggunakan aplikasi yang cepat supaya suara saya, suara kamu tuh sampai ke saya dengan cepat. Nah, ya ini email itu tidak boleh salah. Waktunya elastik. Jadi kamu tunggu email 1 hari kan juga tidak masalah. Tunggu email 5 menit tidak apa-apa. Jadi email tidak butuh waktu cepat, tidak butuh timing, tidak butuh waktu, tidak butuh throughput. Ya, throughputnya elastik, artinya kamu download kalau throughputnya banter, downloadmu cepat. Kalau throughputnya jelek, downloadmu lama. Ya, ini kan saling terkait. Tapi yang penting yang ini tidak boleh salah. Contoh yang ini, kalau kamu lihat aplikasi audio video ya, misalkan lihat YouTube, lihat YouTube ya, bawah ini streaming audio video. Data loss-nya loss toleran. Loh, kok data loss-nya loss toleran, Pak? Berarti boleh data loss, Pak? Boleh. Jadi aplikasi-aplikasi YouTube, aplikasi-aplikasi streaming itu salah-salah dikit enggak apa-apa. Ya, yang penting throughput-nya harus minimal sekian supaya kamu bisa nonton dengan baik. Ya, waktunya kalau bisa cepat. Waktunya kalau bisa cepat. Supaya videonya nggak ngelelet, nggak lambat. Contoh yang saya berikan yang paling mudah adalah gini. Kalau kamu nonton video, ada orang lari, gitu, dari sebelah kanan sini menuju ke sebelah kiri, jumlah langkahnya 10. Mestinya jumlah langkahnya 10 atau frame-nya ada 10 lah, gitu loh. Tapi ternyata frame-nya jalannya cuma 7 aja, yang 3 hilang. Kamu kan nggak tahu tuh kalau 3 itu hilang frame-nya. Ternyata orangnya tetap lari aja. Tapi mestinya tuh nggak 10 langkah loh, cuma 7 langkah tok. Tapi kamu kan nggak masalah. Oh, nggak apa-apa. Ya itulah aplikasi yang kalau mode-mode streaming itu lebih mementingkan throughput. Tapi data loss nggak masalah. Kalau multiplayer game online, itu mementingkan waktu. Waktunya harus cepat. Apalagi gamenya online. Ya, jangan sampai ada seseorang musuh yang saya tembak orangnya mati, detik ini orangnya mati, tapi kamu di layar masih kelihatan belum mati. Dan kamu ditembak orang itu gitu. Nggak boleh. Kacau balau gamenya nanti. Ya, jadi gamenya itu kalau game online itu mementingkan waktu, tepat waktunya. Throughputnya juga mungkin gede. Dia butuh throughput besar. Ya, tapi gambar layarnya nggak perlu harus betul. Orang kecil-kecil lari itu lah. Ya, pokoknya kita orangnya lari gitu. Nggak perlu langkah kakinya tuh harus detail, nggak ada. Ya, nah itu contoh-contoh aplikasi yang fokusnya kemana. Nah, nanti kalau aplikasi itu fokus kemana itu menentukan transportnya. Ya, ini nanti. Mana tadi itu? Nah, ini. Jadi kalau file upload download itu harus betul. Kalau harus betul itu pasti menggunakan TCP. Nah, sifat TCP itu lama. Jadi karena dia harus betul. Jadi dia harus ngecek dulu data yang mau dikirim itu sudah betul apa enggak. Kalau salah dia minta lagi dan sebagainya, itu TCP. Tapi dia pasti betul datanya dan pasti reliable. Itu sifatnya TCP. Email juga harus betul, harus pakai TCP. Web dokumen harus betul, harus pakai TCP. Kalau browsing nggak boleh salah toh. Tapi kalau internet teleponi, file streaming, nggak harus TCP, bisa pakai UDP dia. Karena UDP sifatnya cepat. Sifatnya cepat, tapi nggak reliable. Nah, gitu loh. Jadi ada orang yang butuh, aku ini mau ngirim barang dari rumah saya ke rumahmu.
barang ini butuh cepat, maka tak naikkan Gojek. Ya. Tapi hilang ya enggak, Pak. Ya enggak apa-apa, barangnya murah tapi harus cepat misalkan. Tapi kalau barangnya itu berharga, wah, sing terima pun saya harus tahu nanti siapa yang terima ini, ya toh. Maka saya enggak bisa pakai Gojek. Saya ngirimnya mungkin pakai Tiki atau yang pengiriman tercatat yang lebih secure ngirimnya itu. Sehingga sampai di kamu itu saya betul-betul tahu bahwa barangnya sampai di kamu. Tapi lama Pak, 2 hari Pak, ya enggak apa-apa. Tapi aman, misalkan begitu. Nah, itu model TCP kalau gitu. Kalau yang cepat-cepat itu model UDP. Nah, sehingga kalau kita lihat modelnya transportnya, ya, kalau TCP itu reliable. Ya, artinya barangnya pasti sampai tujuan. Pasti betul, itu reliable. Ada flow control, bisa ngatur kok. Kalau linknya sibuk, dia bisa ngurangi dan sebagainya. Congestion control juga begitu ya. Jadi, terus connection oriented. Connection oriented itu TCP itu artinya kalau saya mau ngirim kamu, kamu tak kasih tahu dulu. John, aku mau ngirim kamu ya, barang ya. Oh ya Pak, silakan kiriman Pak. Nah, kamu tahu bahwa saya akan ngirim barang. Sehingga kalau barang saya nggak nyampe, kamu pasti ngomong ke saya. Itu TCP. Ya. Nah, TCP tidak ada timing, tidak ada minimum throughput. Dia tidak membutuhkan itu. Dia tidak membutuhkan security. Ya. Nah, bedanya dengan UDP apa? Kalau UDP itu datanya nggak reliable, berarti bisa hilang, Pak. Iya. Jadi kalau kamu ngirim pakai UDP, datamu bisa hilang loh. Iya. Caranya nggak hilang ya, Pak? Ya kirim sing akeh, jangan ngirim 1. Kirim 5 tuh. Mau 1 nggak sampai sih gitu. Nah, itu caranya model UDP seperti itu. Tidak ada flow control, tidak ada congestion control, ya semuanya. Nah, jadi UDP dipakai karena dia cepat. Tidak butuh connection oriented. Kalau ngirim coba tak kirim aja wis, aku tidak perlu ngomong sama kamu kalau aku mau ngirim pakai UDP. Ya, kamu tidak perlu tahu bahwa saya mau ngirim. Tapi kalau TCP kamu tak kasih tahu dulu. Aku mau ngirim loh ya. Jadi kalau nggak sampai omong kono aku. Nah, gitu. Itu TCP. Kalau UDP pokoknya tak kirim aja. Kamu siap enggak siap, aku enggak peduli. Nah, gitu. Itu UDP ya. Ini securing TCP enggak usah dulu, ada TCP itu kan enggak secure toh. Kalau mau di-secure kan bisa, tapi menggunakan protokol lain, namanya TLS. TLS itu Transport Layer Security, tapi itu urusan lain. Jangan enggak di sini ya. Oke, ini udah habis ya. Setelah ini kita tanya jawab tentang tadi itu. Ini saya stop dulu share-nya. Sekarang silakan nyalakan videomu lagi. Ini recordingnya saya stop dulu. Sekarang kita masuk ke tanya jawab.